Hai, aku Andini dan aku bakal kasih tahu info-info menarik lainnya. Siapa yang kemarin sudah nyimak tripod Kafarisi bersama dengan pengelola Taman Nasional Gunung Halimun Salak? Yang belum, langsung deh ditonton. Karena di sana bisa menjadi salah satu spot buat kalian healing. Tapi nggak jauh dari Jakarta. TNGHS letaknya sekitar 50 kilo saja loh dari Jakarta. Dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 40 menit sampai 1 jam. Dari mulai Curug sampai camping ground bisa kalian temui di sana. Tapi kali ini aku nggak bakal bahas destinasi yang satu ini ya Momopal. Karena masih banyak taman nasional lain yang harus aku ulas. Seperti yang satu ini, contohnya yaitu Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit juga loh. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah salah satu taman nasional yang letaknya berada di Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Kebun Raya Cibodas, Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Momopal. Dan kabarnya mengenai pentingnya lingkungan hidup, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dengan luas sebesar 14.000 hektar yang melingkupi kedua puncak gunung beserta tutupan hutan di lereng-lerengnya ditetapkan menjadi taman nasional pada tahun 1980 melalui keputusan Menteri Pertanian dan menjadi yang tertua di Indonesia, Momopal. Menjadi taman nasional guna untuk melindungi dan mengkonversi ekosistem dan flora yang ada di Gunung Gede ini. Sampai tahun 2014 melalui Kementerian Kehutanan, saat ini luas Taman Gunung Gede Pangrango mencapai 24.270 hektar, Momopal. Gede banget kan? Dari zaman dahulu, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini sudah sangat terkenal floranya. Dan sudah banyak para ahli dan peneliti mengunjungi kawasan Gede Pangrango. Yang pertama, ada Thunberg yang membuat kajian botani di wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sejak tahun 1777. Dan berikutnya ada Carl Ludwig Blume pada tahun 1824 yang memulai jalur pertama kalinya yang saat ini dikenal dengan Jalur Cibodas. Tercatat pada ketinggian 1500 mdpl, tidak kurang dari 870 spesies tumbuhan berbunga, 150 spesies paku-pakuan, dan 200 spesies jenis anggrek. Dan tidak lupa, yang menjadi maskot Taman Nasional ini adalah Edelweiss Jawa. Ingat, jangan dirusak ya Momopal buat kalian yang main ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tidak hanya faunanya saja, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini juga memiliki kekayaan hewan yang cukup tinggi. Di antaranya ada oa Jawa, lutung surili, celurut gunung, kelelawar, sampai macan tutul. Tapi kalau kalian main ke sini, gak usah takut ya, karena hewan-hewan di atas dijaga melalui penangkarannya. Selain kekayaan flora dan faunanya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango juga memiliki beberapa lokasi wisatanya loh Momopal. Ada apa aja ya kira-kira? Kalau kalian main ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, kalian akan menemui Telaga Biru pada saat pendakian dan sampai di pos pertama. Telaga Biru ini akan kalian temui pada saat kalian sudah mendaki sejauh 1,4 km dari tempat registrasi pendakian, Momopal. Perjalanan kalian akan melewati hutan lindung yang masih sangat terjaga kelestariannya. Suara burung dan pohon yang rimbun akan menemani kalian pada saat pendakian ke Telaga Biru ini. Jalur trekkingnya juga sudah tertata dengan bebatuan yang sudah tersusun rapih, Momopal. Kamu dapat berfoto di tepian Telaga Biru yang cukup indah ini. Telaga Biru ini juga menjadi pos pertama saat kalian melakukan pendakian di Gunung Gede Pangrango, Momopal. Buat kalian yang ingin melakukan pendakian, jangan lupa ya selalu siapkan kondisi yang fit dan membawa barang seperlunya. Eits, jangan lupa selalu bawa turun lagi sampah kalian. Selain Telaga Biru, kamu juga dapat berkunjung ke salah satu curug yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Momopal, yaitu Curug Ciberem.
Objek wisata Curug Ciberem ini menjadi yang paling favorit pada saat kalian berkunjung ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Mopal. Lokasinya berada 2,7 km Mopal dari pos tiket. Kurang lebih sekitar 45 menit sampai 1 jam. Sepanjang perjalanan menuju Curug Ciberem ini, kalian akan ditemani dengan pemandangan yang indah. Dan ada juga loh jembatan panjang. Di sini kalian bisa berfoto dengan latar Gunung Gede dan juga Gunung Pangrango Mopal. Saat perjalanan ke Curug Ciberem, Mopal akan bertemu dengan beberapa jenis burung dan kera yang sedang bergelantungan. Biasanya, pengunjung yang tidak ingin melakukan pendakian akan berhenti di Curug Ciberem ini. Karena di atas sini, wisatawan mendapatkan spot yang indah. Tidak hanya sekedar berfoto, Mopal yang ingin merasakan segarnya air Curug Ciberem ini juga boleh kok. Karena di lokasi ini sudah cukup lengkap untuk fasilitasnya, mulai dari musola sampai WC Mopal. Taman Nasional yang satu ini memang tergolong cukup lengkap loh Mopal. Sebelum sampai ke Curug Ciberem, kalian juga bisa mampir ke Canopy Trail. Apa ya itu? Canopy Trail adalah jembatan gantung yang membentang sepanjang 130 meter dengan tiang penyaga berupa 4 pohon rasamala dengan diameter rata-rata 1,2 meter dan tinggi Canopy Trail berkisar 45 meter. Wahana yang satu ini baru dibuka untuk umum pada tahun 2010 Mopal. Di sini kalian bisa merasakan adrenalin, terbang di atas hutan hujan tropis yang lebat dan menikmati suara burung yang bersiulan. Buat kalian yang mau kesini ada jam-jamnya loh. Dan dibuka terbatas. Oke, catat ya. Canopy Trail akan dibuka hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Dan dibagi menjadi 4 rim Mopal. Yaitu jam 9, jam 11, jam 13.00, dan 15.00. Setiap rombongan akan didampingi oleh petugas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tiket masuknya seharga 40.000 per orang. Dan jangan khawatir, sudah termasuk asuransi kok. Jembatan ini digunakan untuk kamu yang ingin berkunjung ke Curug Ciwalen Mopal. Curug Ciwalen konon berkhasiat awet muda loh. Wah, buat kalian yang penasaran menaiki jembatan situ gunung, sepertinya bisa pemanasan dulu nih di Canopy Trail Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain itu, ada wahana yang dapat menghangatkan tubuh kalian loh di tengah-tengah dinginnya suasana Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kira-kira apa ya? Kalau kamu berkunjung ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, wahana yang satu ini patut banget nih buat kamu coba Mopal. Di mana kamu dapat berendam di tengah suasana dingin Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sambil meluruskan kaki yang lelah setelah melewati ratusan bahkan ribuan anak tangga. Lokasinya berada dekat dengan camping ground Kandang Batu. Menjadi lokasi yang cukup favorit untuk dikunjungi Mopal. Tapi buat kamu yang ingin terus mendaki, diharapkan berhati-hati ya saat melewati air panas yang satu ini. Karena di sisi sebelah kanan kalian adalah jurang Mopal. Hati-hati ya terpeleset. Selain wisata di atas, yang terakhir ada alun-alun Surya Kencana Mopal. Siapa yang nggak tahu tempat ini? Karena tempat ini mempunyai julukan pecahan surga. Kenapa bisa begitu ya? Alun-alun Surya Kencana atau biasa disebut Surken adalah padang savana yang berlokasi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Mopal. Lokasinya berada di ketinggian 2.750 mdpl dan katanya siapapun yang menginjakkan kakinya di sini akan terasa seperti di surga. Bagaimana tidak? Karena di alun-alun Surya Kencana ini memiliki Taman Edelweiss dengan landscape yang sangat menakjubkan, yaitu dengan luas sebesar 50 hektar dan diapit oleh 2 gunung sekaligus Mopal. Buat kalian yang pengen camping di sini, disarankan untuk datang antara bulan September hingga Desember. Karena kalian akan melihat bunga Edelweiss sedang bermekaran secara alami. Tapi ingat ya Mopal, jangan kalian petik atau dirusak ya. Nah, ada mitosnya nih Mopal. Menurut para pendaki, jika kalian berkunjung ke alun-alun Surya Kencana,
Jangan kaget ya jika terdengar suara kuda yang sedang berlari. Katanya sih, jika terdengar bunyi tersebut pertanda jika Pangeran Surya Kencana sedang dikawal oleh para prajuritnya Mopal. Walaupun mempunyai cerita mistis tersebut, tapi tetap saja alun-alun Surya Kencana menjadi daya tarik tersendiri pada saat kalian berkunjung ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini. Sekian Momo Info dari aku Andini, semoga info yang disampaikan bermanfaat. Stay healthy dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Momo Trip agar kita dapat terus memberikan informasi-informasi seputar pariwisata untuk menjadi rekomendasi liburan kalian. Bye!